Good morning, selamat pagi anak-anak mis semuanya. Nah, kalian lihat kan nak ya, di materi kali ini kita akan membahas tentang nilai dan letak grafik fungsi dan materi lainnya nanti. Oke, nah pada materi ini nilai dan letak grafik fungsi itu ada lima ya. Nah, untuk yang pertama, yuk. Nah, ini yang pertama ya. Jika A besar 0 dan X1 kecil dari X2, maka grafik fungsi Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 terletak di atas sumbu X, atau bernilai positif untuk X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari X2. Oke. Nah, yang kedua, pada sumbu X bernilai 0 untuk X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Ya. Di bawah sumbu X yang ketika dia bernilai negatif atau ketika dia bernilai negatif gitu ya. Untuk X besar dari X1 dan kecil dari X2. Nah, untuk grafiknya seperti ini, Nak. Nanti ada ini sumbu X ya. Oh, mau ireng lagi. Ini ini aja deh. Kita mau ini menyatakan dia di sumbu X saja ya, nggak usah pakai sumbu Y dulu. Ini sumbu X. Ini grafiknya. Parabolanya. Oke. Nah, jadi di sini kita perlu membuatnya. Inilah dia grafik daripada Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 gitu ya. Inilah yang jadi grafiknya. Oke. Nah, di mana di X1 nya? Di sini X1 nya, di sini X2 nya. Ini sumbu X ya. Nah, jadi sumbu X itu berada di antara X1 dan X2 gitu loh. Pastinya. Karena nanti akan banyak X-nya. Gitu ya. Ini yang pertama. Oke, next yang kedua. Next, ini yang kedua, jika A kecil 0 ya, A kecil 0, X1 kecil dari X2, maka grafik fungsi Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2 terletak yang pertama itu di bawah sumbu X bernilai negatif untuk X lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Nah, pada sumbu X bernilai 0 ya, untuk X nya itu sama dengan X1 atau X nya sama dengan X2. Nah, ketika dia di atas sumbu X bernilai positif, untuk X dia lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2. Nah, grafiknya seperti ini, Nak. Kalau tadi kan dia A lebih besar dari 0 kan? Sekarang A lebih kecil dari 0. Kalau ingat, kalau A lebih besar dari 0 terbuka ke atas. Kalau A lebih kecil dari 0 terbuka ke bawah. Ingat itu ya. Itu salah satu hal yang perlu diingat. Dan itu sangat mudah menghafalnya gitu loh. Mengingatnya. Oke. Nah, di sini inilah grafiknya. Ini ada X1-nya, ada X2-nya. Yang menandakan dia grafiknya terbuka ke bawah. Ini persamaan fungsinya. Oke ya, paham ya? Ini hanya penjelasan doang sih, Nak. Next, yang ketiga. Nah, ini bagian yang ketiga. Jika A lebih besar dari 0, X sama dengan 1, sama dengan X2 sama dengan C, maka grafik fungsi Y sama dengan A kali X kurang X1 ya, dikali dengan X dikurang X2 itu atau bisa atau disebut juga dengan atau yang lainnya sama dengan Y sama dengan A kali X kurang C ya kuadrat. Nah, itu terletak di atas sumbu X bernilai positif untuk X lebih besar dari C atau X lebih kecil dari C, kurang dari atau lebih dari ya. Pada sumbu X bernilai 0 untuk X sama dengan C ya. Pada kondisi nilai lain, fungsi tidak pernah negatif untuk setiap X.
Nah artinya gini, nilai x nya itu cuma satu gitu loh naknya. Nilai x nya itu cuma satu. Ini grafik, ini x nya ya. Kalau dia cuma satu, berarti dia apa sih nak? Menyinggung kemarin kan? Menyinggung nih. Jadi hanya menyinggung doang dia. Dua kali dia menyinggung. Shoot. Nah gitu kira-kira. Disinggungnya dari sini x itu sama, baik di x1 sama dengan x2 atau sama dengan x sama dengan c ya, baik itu x1 x2 ya sama dengan c. Nah di sini persamaan tetap ya, ini jadi y fungsinya y sama dengan ini kita pakai a dikali x kurang c. Ingat ya, ini kok lebih besar dari 0 terbuka ke atas ya. Oke, ini sumbu x. Oke, nah, gitu doang. Ini hanya penjelasan nak, penjelasan nanti ini seperti bagian dari letak-letaknya, pemberitahuan letak-letaknya gitu sih nak ya. Oke, bagian yang keempat, jenis atau yang keempat ya. Ini yang keempat nak. Jika a kecil 0, ya a kecil 0 ya. Tadi a besar 0. Jika a kecil 0 terus dan x1 sama dengan x2 sama dengan c, maka grafik fungsinya dari y sama dengan a kali x kurang x1 dikali x kurang x2 atau y sama dengan a kali x kurang c kuadrat ya, terletak pada ini di bawah sumbu x bernilai negatif untuk x besar c atau x kurang c ya, kecil c, pada sumbu x bernilai 0 untuk x sama dengan c ya. Yang ketiga itu pada kondisi lain nilai fungsi tidak pernah positif. Nah kalau yang tadi tidak pernah negatif karena dia di atas. Nah kalau ini tidak pernah positif berarti dia di bawah dong. Udah bisa kayak gini kira-kira membayangkan grafiknya kan, negatif untuk setiap x. Jadi dia gini, ini grafiknya nih, dia berarti posisinya di bawah ya kan, menyinggung garis ini. Nggak sampai, nggak dapat nih. Nah ini kira-kira ya, ini enggak sih? Oke ya, disinggung berarti sini apa, seperti tadi itu x sama dengan c, ini sumbu x ya, ini sumbu x, dan ini persamaannya y sama dengan a kali x kurang c kuadrat. Oke, paham ya nak ya? Ini penjelasan gitu, biar kalian mengenal gimana nilai dan letaknya. Oke, yang terakhir nih, yang kelima. Nah ini yang kelima, definite positif dan definite negatif dari grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Jadi kita di sini suruh mengenal definite positif dan negatif ya. Apa itu definite positif? Yaitu fungsi selalu bernilai positif untuk setiap x atau grafik seluruhnya di atas sumbu x ya, dengan syarat a lebih besar dari 0 dan d lebih kecil dari 0 gitu ya, ada syaratnya. Jadi definite positif dan silakan definite negatif yaitu fungsi selalu bernilai negatif untuk setiap ya, setiap x atau grafik seluruhnya di bawah sumbu x, mana a itu lebih besar dari 0 dan d lebih kecil a lebih kecil dari 0 dan d lebih kecil dari 0 ya. Udah bisa membayangkan grafiknya ya kan ya. Ingat, kalau dia a lebih besar dari 0 berarti dia terbuka ke atas, kalau kecil terbuka ke bawah ya. Katanya ini seluruhnya di atas sumbu x, berarti itu grafik yang pertama itu ini di atas, seluruhnya di atas sumbu x. Ini sumbu x, sumbu x nih, seluruhnya di atas sumbu x, berarti sini dong. Ya kan? Iya dong. Nah jadi apa persamaan ini dia saran tadi apa nak? Ini a nya lebih besar dari 0 dan d atau diskriminannya lebih kecil dari 0 ya. Oke, dapat ini
ini kita ini fungsinya apa sih fungsinya? Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Aduh, tambah bx tambah c ya. Nah kalau grafik yang kedua itu bisa kamu bayangkan juga, berarti ini dia katanya A lebih kecil dari 0 dan seluruhnya di bawah sumbu X, berarti sini sumbu X nih, seluruhnya di bawah sumbu X, berarti sini dong. Nggak ada yang menyinggung sumbu X, tidak ada bersinggungan dengan sumbu X, tidak ada titik potong nilai di sumbu X ya. Ini sumbu X. Nah ini dia syaratnya apa tadi? A kecil 0 dan D kecil 0 ya, dimana Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Oke, dapat ya. Ini hanya penjelasan, nanti ini contohnya berikutnya. Ibu selain ini jelaskan contohnya. Ini Ibu rasa sudah sangat jelas di sini menjelaskan satu persatu ya nak ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, ini contoh pertama ya. Tentukan batasan-batasan nilai A agar bentuk fungsi dari A kali X kurang 1 kuadrat ditambah 2X kurang 1 selalu bernilai positif untuk setiap X anggota ulang, berarti selalu bernilai positif. Berarti tadi yang definite positif tadi kan, selalu bernilai positif katanya. Nah, berarti ingat syarat definite positif tadi. Apa tadi syarat definite positif nak? Itu A lebih besar dari 0 dan D nya lebih kecil dari 0 ya kan, itu kan syaratnya tadi, syarat definite positif. Oke, nah kita jawab nih. Oke, fungsinya fx sama dengan A kali X kurang 1 kuadrat ditambah ini 2X kurang 1 ya, 2X kurang 1. Oke, ini sama dengan A dikali ini dikuadratkan, itu kan menjadi ini langsung aja ibu bikin hasil kalinya. Oh ya, X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah 2X dikurang 1. Bingung dari mana nak? Ini loh, yang X kuadrat ini kan X kurang 1 dikuadratkan ya kan, katanya kan itu sama dengan X kurang 1 dikali X kurang 1 sama dengan X kali X kuadrat. X dikali negatif 1 dikurang X negatif 1 kali X dikurang X positif 1. X kuadrat dikurang, ini kan negatif kali negatif 1 dikurang negatif 1 itu negatif 2X ditambah 1 ya, paham ya? Nah ini harus bisa luar kepala anak IPA gitu loh ya. Oke, ini 2X kurang 1 ya. Oke, nah next, ini kan kalau kita keluarkan sih namanya kalau kita kalikin ke dalam, ini kan menjadi ini AX kuadrat ya, fx sama AX kuadrat dikurang 2AX ditambah A ditambah 2X dikurang 1 ya kan. Terus ini kan bisa kita ubah lagi nak, ini AX kuadrat ditambah ini yang sesama X keluarkan, sesama X, berarti ini jadi ditambah ini 2 dikurang 2A dikali X, X nya dikeluarkan kan, nanti kan 2 dikali X 2X negatif 2A dikali X negatif 2AX gitu loh. Terus ini ditambah A dikurang 1 ya. Nah di sini sudah sampai di sini, kita masuk ke syaratnya. Setelah kita sampai di sini kita masukkan syaratnya. Syarat ya, kita masuk ke syaratnya. Apa tadi syarat pertama nak? A, ini
syarat yang pertama nih, A besar dari 0 ya, A lebih besar dari 0, berarti nanti hasilnya berarti lebih besar dari 0 gitu ya. Yang kedua, kan ini udah dapat nilai A nya tadi langsung. Yang kedua, D lebih kecil dari 0 ya. Ingat apa kemarin rumus diskriminan nak? Ini kan D itu diskriminan, bukan Miss Desi ya, bukan Desi ya, ini diskriminan. Berarti ini B kuadrat dikurang 4AC, ini B, diskriminan B kuadrat dikurang 4AC itu katanya harus kecil dari 0 ya. Oke, di sini udah dapat kan kita untuk yang menjadi nilai B nya, mana yang jadi nilai A nya, yang mana menjadi nilai C nya ya kan. Oke, yang ini A, yang ini B, yang ini C ya. Oke, B kuadrat berarti 2 dikurang 2A kuadrat dikurang 4 kali A nya A ya, tetap A ya, dikali C nya A kurang 1 kecil dari 0. Oke, di sini kan dikuadratkan berarti ini menjadi 2 kali 2 4 negatif 8A ditambah 4A kuadrat dikurang, ini kalikan ke sini dulu boleh atau langsung aja boleh ya. Ini kan negatif 4A, negatif 4A kali A berarti itu negatif 4A kuadrat ya kan. Negatif ini kali 1 berarti ini positif, ditambah negatif kali negatif kan positif, 4A dikali 1 berarti tambah 4A kecil dari 0. Oke, nah ini ada yang habiskan nak, ini lihat, ini positif ini negatif, habis. Ini nanti tinggal negatif 4A ya. Oke, berarti ini sisanya 4 dikurang ini loh, 8A dikurang 4A, negatif 8A ditambah 4A itu jadi 4A kecil dari 0. Berarti ini kan kita dapatnya 4A kecil dari 0 ya. Berarti A ini menjadi negatif 4A kecil dari ini, pindah negatif 4 ya. A sama dengan ini bagi negatif kan, tanda berubah. Jadi negatif 4 per negatif 4 besar A besar dari 1 ya, ya kan. Nah, jadi dari kedua syarat ini, oke, ini bikin kayak tadi aja biar rapi ya. Ini syarat yang pertama, ini syarat kedua. Dari kedua syarat kan kita bisa gambar kan, maka irisan ya, langsung kita gambar aja deh. Ibu lanjut ke sini ya. Nih, nah dia kan diminta batasan ya kan. Ini dari saat A nya bernilai lebih besar dari 0 ya kan. Ini berarti ini 0 lebih besar dari 0, maka dia ke sana dong. Gak ada tanda sama dengan kan, lebih besar aja kan, berarti dia bulat kosong. Dia ke sana, cus, sana kamu. Terus ini dia kecil dari 0 dari 1. A lebih besar dari 1, berarti 1. Sini 1. Bulat kosong ya. Tidak dari sini. Nih ada, sepertinya ada spidol warna ibu nih. Biar jelas. Ini A lebih besar dari 1, dia berarti ke sana ya kan nak. Ini terus dimintanya yang kedua itu A lebih dari 1 nih.
Ibu bikin beda tanda tulisannya. Oke. Nah, jadi yang menjadi apanya, maksudnya batasannya ya. Batasan dari kedua grafik kedua dari ini syaratnya memenuhi batasan nilai A agar fungsi f selalu bernilai positif adalah dari mana? Ini kan dari ke sini dia yang double iris, dia ini kan searah sebenarnya ini ya. Berarti yang double arsir mana Dina? Ya ini kan mulai dari 1 kan. Batasan positifnya adalah A lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi untuk A nya itu lebih anggota bilangan real penjelasannya. Oke, next contoh soal yang kedua. Tetap semangat. Nah, oke, ini contoh soal yang kedua. Fungsi kuadrat fx dari sama dengan t ditambah 1 x kuadrat ya dikurang 2ts ditambah t kurang 4 bernilai negatif untuk semua nilai x. Tentukan batasan nilai t ya. Tentukan batasan semua nilai t. Nah, tadi kalau dia A, ini T, nggak masalah gitu loh, hanya pengubahan huruf nama. Nah, ini bernilai negatif, berarti dia definite negatif, nak. Ya, ini definite negatif. Kalau dia bernilai negatif, berarti definite negatif. Oke, nah, oke, di sini kamu lihat di sini persamaannya. T ditambah 1 fx sama dengan T ditambah 1 dikali x kuadrat dikurang 2tx ditambah t dikurang 4. Ini bentuknya sudah pas ya, sudah sempurna, nggak ada yang perlu kita kecoh lagi karena di sini udah ini x kuadrat, ini x, ini c ya, ini a, ini b, ini c. Nggak perlu kita ubah-ubah lagi, udah bentuknya sudah pas. Oke, syaratnya apa kemarin syarat definite negatif? Nah, apa yang tadi Ibu bilang? Tadi Ibu bilang syarat definite negatif A lebih apa? Iya, A lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, ya kan? Oke, jadi sini syaratnya kita masuk ke syarat. Syarat A lebih kecil dari 0. Nah, di sini mana A-nya, Nak? Ini ya. Ini A-nya kan? T dikurang 1. Iya. T dikurang 1. Syarat yang pertama. Iya. T dikurang 1 ditambah 1 itu lebih kecil dari 0. Kita mau ubah A jadi T kurang 1. Ya. Maka di sini kan T-nya 1-nya dipindah, berarti T lebih kecil dari negatif 1. Udah dapat tuh ya. Yang syarat kedua D-nya lebih kecil dari 0. Apa nilai rumus diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC itu sesuai dengan ini ya, lebih kecil dari 0. Oke. Di sini kita cari lagi nilai diskriminannya ya, nilai diskriminannya B kuadrat, B mana? Ini 2T min 2T, jangan ini karena sini negatif, ini min 2T, min 2T kuadrat dikurang 4 dikali A nya berapa? T tambah 1, C nya T kurang 4.
kecil 0. T kuadrat ini berarti negatif, ini negatif ya, jadi positif ya. Negatif 2 kali negatif 2 kan 4. 4T kuadrat dikurang 4 dikali ini dulu, kita kalikan boleh ya. T dikali T, T kuadrat. T dikali negatif 4, negatif 4T. T dikali 1, positif T. T berarti 1T atau T. 1 dikali negatif 4, negatif 4. Kecil 0. 4T kuadrat kurang negatif kali T kuadrat, negatif 4T kuadrat. Negatif kali negatif 4T tambah 16T. Ini langsung aja sih. Ini kan jadi, lihat sini nak. Ini negatif 4T ditambah T, itu kan jadi negatif 3T. Iya enggak? Iya dong. Berarti negatif 4 kali 3, negatif 4 kali negatif 3 itu positif 12 ya. 12T ditambah 16 kecil 0 ya. Oke, di sini 4T kuadrat habis ya. Tinggal ini ya. Berarti ini tinggal D 12 T ditambah 16 kecil 0 ya. Jadi ini 12 T kecil dari negatif 16 ya kan. Ini T sama dengan negatif sama dengan T, ini karena positif ya, nggak berubah tanda enak ya. T lebih kecil dari negatif 16 per 12. Berarti saya nih mau bikin nanti T lebih kecil dari ini, sama-sama kita bagi 4 bisa ya. T lebih kecil dari negatif 4/3. Oke. Nah, berarti di sini ada ini nih garis penghubungnya. Ada titiknya berapa tadi T-nya? Negatif 1. T lebih kecil dari negatif 1. Ini negatif 1 dan negatif 4/3. Negatif 4/3 berarti lebih kecil dong. Lebih sebelah kiri. Ini negatif 4/3. Ini ada negatif 1. Ya, katanya dia lebih kecil. Ups, miring lagi. Ini terus ini juga ke sebelah kiri. Berarti ada dua apa? Ini ya 2 kali ke arah sana kan, berarti ini yang diarsir. Ini kan memang ke arah sini, ini sekali dah. Baik, ini sekali. Nah, ini yang 2 kali. Jadi yang double arsir kita butuhkan yang 2 kali irisan yang menjadi daerahnya gitu. Berarti dia ke arah sana. Oke, maka batasan nilai T, kita mintakan batasan nilai T. Batasan nilai T adalah T kecil dari enggak muat sih sebenarnya. T kecil dari negatif 4/3. Oke, paham enak ya? Gampang banget ini, gampang banget. Jadi nggak perlu menguras otak lah. Anak IPA gitu loh. Oke, next materi. Contoh sudah selesai, next materi. Oke, ini next materi menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat ya. Oke. Nah, namanya menyusun. Berarti kita dituntun untuk misalnya dari ditentukan ini berapa, gimana
persamaan grafiknya gitu loh, gimana fungsi persamaan grafiknya, ya kan? Karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah menguraikan unsur-unsur fungsi kuadrat, karena dimana kalau y sama dengan fx itu sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dimana a nya nggak boleh sama dengan 0, ya kan? Kalau a nya sama dengan 0 nanti nggak perlu fungsi kuadrat dong, jadi fungsi linear kan, itu ibu kemarin kan, hingga melukis sehingga kita ini dituntut untuk dari mana untuk menentukan sebuah fungsi kuadratnya gitu ya. Kita akan menyusun fungsi kuadrat. Apabila unsur-unsur dan grafik fungsi kuadrat ditentukan, untuk sebagai pedoman untuk menyusun grafik fungsi kuadrat dapat dilihat dari ciri-ciri yang berikut ini. Nah, akan ada beberapa ciri-ciri persamaan grafik fungsi, biar kalian nanti mudah untuk menyusunnya gitu ya. Ibu tulis dulu yang pertama. Nah, ini dia ciri-cirinya, kita bahas 2 dulu karena nggak muat papan tulisnya. Untuk yang ketiga, ini ada 3 ciri-ciri sih nak. Nah, yang pertama persamaan yang grafiknya, persamaan kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik. Nanti ada penjelasannya gitu, melalui 3 titik gitu ya. Misalnya nanti titik A, B, C, A x1 y1, B x2 y2, x2 y2, C x3 y3 ya. Yang tidak segaris ditentukan oleh y sama dengan fx ya, sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita harus mencari nilai yang ABC ya, dengan cara yang tadi itu disubstitusi ketiga titik tersebut untuk bentuk persamaannya, untuk mendapatkan nilai ABC-nya, untuk mendapatkan nilai dari persamaannya gitu. Kita kan bicara untuk disuruh untuk mencari persamaan grafiknya. Oke. Nah, ini nak, ibu ada garis ini sebagai acuan ya, ada yang mesti garis bawah ini melalui 3 titik dan tidak segaris ya. Ini yang 2, persamaan yang grafiknya melalui sebuah titik tertentu ya, dimana misalnya itu titik A, xa, y xa, ya, dimana sih mesin nulisnya, xa, ya ya, dan berpuncak di P xs, y ya. Ini kemarin untuk apa ya kan, ini ekstrim, titik ekstrim ditentukan oleh persamaannya ini y sama dengan fx sama dengan a dikali x kurang xs kuadrat ditambah y ya. Titik tertentu dari suatu a, misalkan itu a ya, berguna untuk mencari nilai a yang ini dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke persamaannya nanti gampang. Nanti menjelaskan dari contoh, mungkin sekarang mungkin kalian bimbang itu apa sih mis, tapi nanti dari contoh kalian pasti paham. Oh iya mis gitu ya. Makanya perhatikan baik-baik mis, jangan asal ditulis saja tapi tidak mengerti materinya. Buat apa anakku ya. Ini ciri yang ketiga. Nah, ini dia syarat yang ciri-ciri yang ketiga ya. Persamaan yang grafik lagi. Persamaan yang grafik fungsinya, persamaan kuadrat yang grafik fungsinya memotong sumbu x di titik berabsis x sama dengan x1 dan x, lihat ini semerangan-angan nulisnya, x sama dengan x2, dan melalui sebuah titik tertentu a sama a kali a xa, y a ditentukan oleh y sama dengan fx sama dengan a dikali x kuadrat dikurang x kali x1 tambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 ya. Nih, lihat nak, titik tertentu a ini ya, a ini maksud ini berguna untuk mencari nilai a ini nanti ya, dengan cara mensubstitusikan tadi itu ke persamaannya ya. Gimana penerapan ciri ini? Langsung masuk ke contoh soal aja biar kalian nggak bertanya-tanya ya. Contoh soal. Oke, nah ini lihat
Tentukan persamaan parabola yang mulai dari titik A 1,11, B 0,6, C negatif 2,2 serta mempunyai semua simetris sejajar sumbu ya. Oke, kita jawab nih. Nah, oke. Kamu lihat contohnya soalnya ini dia diminta persamaan parabola. Persamaan PK, persamaan kuadrat parabola ya, parabola itu kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? Nah, jadi di sini kita harus memasukkan nilai dari A, B, C ke persamaan itu gitu loh. Ya. Jadi yang pertama itu A 1,11 ya, 1,11. 1,11 ini itu kan X1 Y-nya 11 kan gitu kan, X1 Y-nya 11. Berarti untuk setiap X1 ini masukkan nilai semua nilai X sama dengan 1 gitu dia. Nah ini 11 sama dengan A kali 1 kuadrat A ya, A kali B kali 1 tambah B ditambah C. Kan C nggak ada nilai X nya ya. Ini yang B titiknya 0,6 X nya 0, Y nya 6. Berarti 6 sama dengan 0 dikali A 0 ya, 0 dikali B 0, C C nya nggak ada, tetap C ya. Ini bisa hapus aja nih ya, tetap jadi langsung C ya, boleh ya. Nah, gua mau menunjukkan itu sama kalian tadi. Lihat di sini, oke gini aja. Yang C langsung aja dulu yang C. Yang C titiknya berapa? Negatif 2,2. 2 Y-nya negatif 2 itu sebagai si X nya. Jadi A dikali negatif 2 kuadrat ditambah B dikali negatif 2 ditambah C. 2 sama dengan A kali ini negatif 2 kali 2, negatif 2 kuadrat 4 ya. Berarti ini 4A. Ini B dikali negatif 2, negatif 2B tambah C. Ya, dapat ya. Ini untuk menjadi persamaan C-nya. Tapi ini kita bisa gabung nih, Nak. Ini kita bisa gabung untuk mendapatkan nilai nanti. Karena ini kan C nih. Dapat nilai C-nya, kita masukkan ke sini boleh ya? Kita substitusi ke sini nilai C-nya. Nah, dari sini persamaannya menjadi itu kan A tambah B tambah C sama dengan 11. Ya kan? Persamaan di atas. Ini nilai C nih, ada 6. Langsung kita substitusi bisa ya. Berarti negatif ini A tambah B tambah 6 sama dengan 11. A tambah B sama dengan 11 kurang 6 berapa, Nak? 5 ya. Nah, ini kita bikin jadi persamaan 1. Ya. Di sini juga kita substitusi nilai C-nya sama dengan 6 ya. Saya untuk mendapatkan persamaan yang sederhana. Jadi sini dia menjadi ini 4A dikurang 2B tambah C sama dengan 2. Ini menjadi 4A dikurang 2B tambah 6 sama dengan 2. 4A kurang 2B ini bisa sama-sama kita bagi, bisa nggak sih? Sama-sama bagi 2 semuanya, semua sama-sama bagi 2 gitu ya. Berarti ini jadi 2A dikurang B
ditambah 3 sama dengan 1, ya kan? Jadi nanti 2A dikurang B sama dengan 1 dikurang 3 itu negatif 2. Ini persamaan kedua. Oke, udah dapat nih 2 persamaan, kita bisa eliminasi. Atau kamu mau bikin ini di persamaan ini langsung eliminasi aja lah ya, nggak usah substitusi. Eliminasi aja yuk, bercepat yuk. Ini A tambah B sama dengan 5. Masih ingat kan cara kemarin? Jangan lupa loh. Kurang B sama dengan negatif 2. Ini kita eliminasi si B aja, B ya, karena ini ada 2. Nanti sini kita kali 2 nanti jadi repot, langsung aja si B. Ini positif, kalau beda tanda nak, kita apain nak? Kalau beda tanda di sini berarti tambah ya. Kalau tadi sama-sama negatif berarti kita kurang. Sama-sama positif kita kurang. Kalau beda tanda ini kita tambahkan. Ya, itu kemarin kata Miss kan. Ini ya kalian. Berarti A tambah 2A itu sama dengan 3A. 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3. Berarti A sama dengan 1. Hanya sama dengan 1 ya, dapat ya sama dengan 1. Terus ini dapat nilai A sama dengan 1. Ini nilai C nya ya, C sama 6. Terus kita butuhkan yang mana? Si B. Bisa ya kita substitusikan ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Substitusi sini lanjut. Substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 1, boleh ya. A tambah B sama dengan 5. Hanya berapa? 1 tambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 kurang 1. B sama dengan 4. Dapat ya? Udah dapat ABC nya nih. Dapat ABC nya, maka kita perlu membuat kebersamaannya, ke bentuk persamaannya. Jadi sini. Jadi persamaan parabola tersebut adalah kan tadi persamaannya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y sama dengan berapa nilainya? 1. Berarti langsung aja ya, X kuadrat tambah B nya berapa? 4X ditambah C nya berapa? Tadi 6 ditambah 6. Nah ini persamaannya ya. Oke, jadi itu tadi Miss bilang kita membentuk dari diketahui misalnya titik-titik ini, kita diminta untuk membentuk persamaan gitu. Nah gimana contoh kedua? Nah ini kan contoh kedua nih nak, tentukan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum. Ada P 3,5 dan mulai titik A 2,6. Nah kamu ingat kan ini ciri yang keberapa? Berarti persamaannya PK persamaan kuadrat dari grafik fungsi. Grafik fungsinya adalah Y sama dengan apa tadi nak? Y sama dengan A kali X kurang X1 X kurang XS dikuadratkan ditambah YE, ya kan? Oke, kita langsung substitusi ya. Substitusi nilai dari P nya ini, titiknya ini. Berarti Y sama dengan A dikali X. Ini titik puncaknya, ini puncaknya dia 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 ya. Terus kita langsung di sini udah dapat ini persamaan kita. Substitusi titik si A, titik A 2,6 ke persamaan yang di atas ya. Y sama dengan A
A dikali X kurang 3 kuadrat ditambah 5, ya kan? Ini X, Y, berarti Y nya 6. 6 sama dengan A dikali X nya 2 dikurang 3 kuadrat tambah 5. Oke, jadi ini 6 sama dengan A, ini 2 kurang 3, 2 kurang 3 negatif 1 ya. Negatif 1 dikuadratkan 1 kan? Dikali 1 tetap A ya, ditambah 5. Jadi A sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. Ya. Jadi persamaan banyak banget. Persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut adalah, yuk bersama Y sama dengan A dikali X kurang XS kuadrat ditambah Y. Oke. Jadi kita kan A nya berapa tadi? A nya 1. Y sama dengan 1 dikali X dikurang X nya berapa tadi? X nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah Y nya 5. 1. Berarti Y sama dengan X kurang 3 kuadrat ditambah 5. Oke. Nah, ini persamaannya. Terbentuk kan persamaan kuadratnya. Nah, gitu nak. Contoh ketiga juga nggak jauh beda ya, tapi ini mewakili ciri-cirinya. Jadi ada 3 contoh ya. Dari ini cara-cara yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Contohkan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Ya, di A negatif 5,0 dan B 1,0. Berarti ini diselesaikan dulu gitu nanti ya. Serta melalui titik C 0,1. Nah, kalau ada sumbu memotong sumbu X, berarti persamaan kan ada memotong sumbu X nih nak. Persamaan grafik fungsinya. Grafik fungsinya fungsi itu Y sama dengan fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang ya X1 tambah X2 X ditambah ini ditambah X kali X1 kali X2. Oke ya. Nih, jadi kita perlu mencari X1 X2 nya ya, karena ya itu kita bisa dapatkan dari si A dan si B. Nah, gitu. Nah, kalau si A nya titik A nya negatif 5,0. Negatif 5,0. Nah, kalau A nya negatif 5,0 berarti ini X1 nya sama dengan negatif 5 dong. Iya kan? Kalau B nya 1,0 berarti ini X2 nya sama dengan 1, ya kan? Jadi kita perlu mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jadi sini bikinnya sampingnya. X1 tambah X2 sama dengan negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. X1 kali X2 sama dengan negatif 5 kali 1 sama negatif 5. Ya, kita dapat X1 tambah X2 dan X2 kali X1 kali X2. Oke, berarti persamaan yang terbentuk persamaan yang setelah dapat ini kan, berarti kita substitusi ke sini. Y sama dengan A dikali X kuadrat dikurang X1 tambah X2 berapa? Negatif 4 ya. Negatif 4 X ditambah nih X1 kali X2 negatif 5. Negatif 5. Y sama dengan A dikali X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Ya. Oke. Nah,
Sampai di sini kita perlu lagi substitusi yang C-nya. Karena ini belum selesai gitu loh. Masih kita perlu mencari nilai si A-nya, ya. Substitusi C 0,5, ya. Kebersamaan. Y sama dengan A dikali X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Ini 0 Y, ya. Berarti 5 sama dengan A dikali X nya 0 ditambah 0 dikurang 5, ya. 5 sama dengan 5 negatif 5A, ya kan. A sama dengan negatif 1. Oke, ini sama-sama negatif ya. Sorry, oh iya negatif. Negatif 5. Ini salah aku hapus nih. Oke nih, nanti dapat A nya sama dengan 1. Oke, A sama dengan 1. Jadi persamaan grafik fungsi yaitu sini tadi nih, ya. Y sama dengan A nya 1 dikali X kuadrat tambah 4X kurang 5, ya. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Oke, paham ya nak? Dari sini sudah jelas. Masih ada yang mau tanya? Nanti kamu bikin komentar aja ya kalau masih ada kamu mau tanya. Oke, materi yang terakhir itu kita masuk ke materi terakhir itu penerapan fungsi kuadrat. Oke, nah penerapan fungsi kuadrat ini ya artinya kan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh ya. Penerapan fungsi kuadrat ini juga sering digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti fisika nak, masalah matematika sekarang ya, masalah apalagi ya, ekonomi, terus bisa juga di bidang ya ilmu lain lah. Itu makanya dibilang matematika itulah queen of science. Jadi matematika bisa dibilang sebagai ilmu ya, itulah. Ibu Miss nggak mau membanggakan, kamu aja yang menilai ya. Penerapan ini berkaitan dengan nanti nilai ekstrimnya, yaitu ya pasti nilai ekstrim ya, pasti nilai maksimum dan minimumnya gitu ya. Nah contohnya gini nih, contoh yang pertama. Misalnya dibuat diketahui ini persegi panjang ya, persegi panjang yang panjang ini belum diketahui X ya. Kalau ini persegi panjang ini X ya pastinya ya, ini ya. Hitunglah luas maksimum sebuah persegi panjang yang kelilingnya berapa? 144 cm ya. Oke, kita jawab ini yang nah kalau gini nak, apa rumus apa sih namanya, rumus keliling persegi panjang? 2 kali panjang tambah lebar ya kan. K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini panjangnya berapa? X, lebarnya Y. Bisa bikin ya, 2 kali X tambah Y ya, bisa ya. Nah
Kelingnya berapa? Atau 44. Atau 44 sama dengan 2 kali X tambah Y. Nah, ini bagi ke sini, atau X tambah Y sama dengan 144 dibagi 2 sama dengan 72, ya kan? X tambah Y sama dengan 72. Nanti X sama dengan, bisa ya, atau bikin Y ini aja cepat. Y sama dengan 72, ini pindah ke kanan dikurang X, bisa ya. Oke, apa rumus luas persegi? Oke, sekarang luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang sama dengan sisi kali sisi kan, nak ya. Tapi sisinya berapa? Ini persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya X, Y-nya Y-nya lebar. Jadi ini X kali Y, ya kan? Ini X-nya berapa? Belum diketahui. Y-nya udah ada nih. 72 dikurang X. Berarti ini kalikan X kali 72 ya. 72X dikurang X kuadrat. Kena dapat ya. Nah, sekarang kita mencari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim atau YE, ya kan? Sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per sini negatif 4A. Oke. Nah, di sini kan karena kita berbicara tentang luas, kita bikinlah luas maksimum. Astaga. L max. Karena kita berbicara luas ya. Berarti ini kita ubah jadi L max. B kuadrat berapa? Nah, sini. Ini A negatif 1 ya. B-nya 72, C-nya berapa? 0. Enggak ada C-nya. C-nya 0 ya. Berarti sini 72 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali 0 ya. Oke. Di sini kita ini dibagi negatif 4 dikali 1, negatif 1 ya, dikali negatif 1. Oke, nanti ini habis kan, nanti 72 kali 72 per, ini kan negatif 4 kali negatif 1 kali 0 ya, per 4 itu sama dengan 72 18. Saya habiskan 72 kali 18 sama dengan 18. Nanti L max sama dengan 1296 cm kuadrat. Nantiเราmencari luas maksimum. Jadi luas maksimum persegi panjang tersebut adalah 1296 cm kuadrat. Oke. Nah, contoh kedua. Nah, yang contoh 2, jika X dan X2 akar persamaan dari 2X kuadrat tambah AX tambah A sama dengan 6, hitunglah nilai minimum dari X kuadrat ditambah X2 kuadrat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke. Ini kan persamaannya. Jawab. Ini PK-nya kena 2X kuadrat ditambah AX tambah A sama dengan 6, ya kan? Persamaan kuadratnya. Terus di sini kan ada di sini
misalkan ini, misalkan K sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, boleh ya. Nah ini kita ubah, kita selesai gini, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kan ini tadi itu kan, sama dengan ini. Kita cari bentuknya, kalau kita ibu misalkan X1 tambah X2, X1 tambah X2 kuadrat ya, ibu bikin dikurang, bentuk dari sini mesti jadi dikurang 2x1 x2. Coba lihat sama nggak nanti di sini lagi, kembali nggak ke bentuk semula. Coba kita tes ya. Ini kan nanti jadi x1 ditambah ini kuadrat, x1 kuadrat ditambah 2 x1 kali x2, x1 x2 ditambah x2 kali x1 x2 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Ini kan jadi x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x kuadrat x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Nah ini habis, kembali kan ke bentuk ini kan, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, kembali kan ke bentuk ini. Nah itu maksud Miss tadi, kita mau ngubah bentuknya harus banyak lah. Nah di sini ibu mau mengingat ini kan sama dengan K ya, ibu mau mengingatkan x1 tambah x2 dan x2 x1 kali x2. Ini catatan ya, dari persamaan x kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 ya, yang menjadi x1 kali tambah x2 tambah dulu sama dengan itu, jadi dari a dari b per min b per a yang tadi lo nak. Ibu mau ingat kembali catatan ini, x1 kali x2 itu sama dengan si c per a. Nah ini bikin catatan kami nak, biar kesini kita. Nah berarti ini x1 tambah x2, berarti itu tadi min b per a kuadrat dikurang 2 kali x1 x2 berarti c per a. Oke, berarti K sama dengan a kuadrat ya, ini min a kuadrat lagi, itu min oke, min b per a. Ini dari sini, ini a, ini b, ini c. Sorry, ini kok 6 tambah ini dikurang 6. Ini kan tadi pindah ke sini ya. Oh iya, itu ada aneh ya. Sorry. Ditambah a, ini dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Berarti ini c-nya. Oke, berarti min a per b, min b per a. Min b-nya berarti ini min a kuadrat. B-nya ini kan a, berarti min b kuadrat per a-nya 2 kuadrat 4 ya. Dikurang. Ini kan jadi a ya. Gimana sih ini? Oke. Dikurang 2 kali c-nya berapa nak? A kurang 6 per a-nya 2 ya. Ini boleh habis ya. Oke, ini tinggal 4 itu sama dengan a, k sama dengan a kuadrat dikurang 4 dikurang negatif kali negatif kali positif negatif a, negatif kali negatif positif b. Dapat kaya ya. Berarti kita mencari kamin karena diminta minimum. Kamin sama dengan b kuadrat dikurang 4ac per negatif 4a. Itu
tetap pakai itu ya nak ya, untuk nilai ekstrem tetap pakai itu walaupun dia perubahannya di sini gitu loh. Ini sama dengan min B berapa? Min B nya tadi itu A nya berarti ini jadi 1 ya, negatif 1 kuadrat nah ini negatif 1 ya, ini A, nanti kalian bingung pula ini A, ini B, ini kan ada negatif 1, ini B, ini C, ini 6 ya guys, 6. Berarti negatif 1 kuadrat dikurang 4 dikali A nya berapa? 1/4 ya. Ini ada 1 di sini. 1/4 dikali 6 per negatif 4 dikali 1/4 sama dengan sama dengan ini 1 dikurang ini habis berarti negatif ya, negatif 6 per habis negatif 1 ya, negatif 5 per negatif 1 sama dengan 5. Oke, jelas enak ya, jelas. Nah untuk contoh yang terakhir itu ibu rasa nggak ada, jadi ibu bahas aja deh ini contoh terakhir ya. Nah ini contoh yang gampang nak sebenarnya ya, lihat ya, diberikan X tambah 3Y sama dengan 4 ya, dan Z sama dengan X kali Y, tentukan nilai Z maksimum. Kita jawab nih, persamaannya kan X tambah 3Y sama dengan 4 ya, ini bisa kita ubahkan bentuknya menjadi X sama dengan 4 dikurang 3Y, bisa ya? Bisa dong. Selanjutnya Z sama dengan X kali Y, maka Z sama dengan si 4 Z kan X kali Y, X nya berapa? 4 kurang 3Y ya, 4 kurang 3Y dikali Y, Z sama dengan 4 kali Y, 4Y dikurang 3 kali Y, 3Y kali Y, 3Y kuadrat ya. Nah di sini kan udah ada ini A nya, ingat yang kuadrat itu anak A, ini B, C nya mana? C nya 0, nggak ada, C nya nggak ada ya, C nya 0 ya. Jadi Z max, ini minta kan Z max kan, Z max sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A ya. B kuadrat, B nya mana? 4 kuadrat dikurang 4 dikali A nya berapa? Negatif 3, negatif 3 dikali 0 per 4 dikali negatif ini A nya negatif 3 tadi ya, sama dengan 4 kuadrat 16 dikurang ini kan negatif 4 dikali 3 dikali negatif 3 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Nah itu aja 16 ya, per negatif 4 dikali negatif 3 itu 12 ya, sama dengan kita kecilkan sama-sama bagi 4 per 3, jadi nilai Z max itu sama dengan 4 per 3. Gampangnya, ini hanya variasi soal nak. Jadi kita semakin banyak berlatih, semakin memahami, semakin paham lah gitu ya. Oke ibu rasa sekian untuk hari ini, sudah panjang lebar kita belajar Miss bicara dan belajar bersama, dan ibu harap kalian mau belajar sungguh-sungguh walaupun sistemnya daring gini anak ya. Mari kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini cepat punah, cepat musnah dari muka bumi ini supaya kita bisa bertemu ya nak ya. Oke, thank you, see you, bye bye.